Nah kita kan sekarang lihat bro, mulai dari Bitcoin. Yes. Bitcoin ini kita lihat di harga sekarang itu di 109.320 ya. Ya. Kita melihat selama mungkin ya 7 hari terakhir tuh mengalami koreksi bro. Yes. Ya koreksi sekitar 6,51% selama 7 hari terakhir. Ini bagaimana? Kita mungkin lihat dari Bitcoin dulu price actionnya bagaimana. Sedangkan kita lihat kan secara makro ya M2 money supply itu lagi dicetak bro. Ya. Lagi naik lagi. Jadi jumlah uang yang beredar itu lagi naik lagi. Benar. Gold itu lagi rally ya. Saham US juga ya ada rally sedikit tapi ada koreksi sedikit, Asia koreksi sedikit. Tapi kita lihat di sini Bitcoin terkoreksi ya. Benar. Selama 24 jam terakhir 2,19%. Kita boleh mungkin mulai dari price actionnya. Bagaimana tanggapan lu terhadap Bitcoin sekarang? Oke, jadi memang saya ngomong teman-teman harus mawas diri. Dalam artian Bitcoin ini kan satu monthly close-nya ini kan merah ya. Saya udah ngomong ini sejak beberapa minggu yang lalu ya. Kalau monthly close merah itu selalu market itu nggak bersahabat ya. Dalam artian ini merah, sebelumnya merah ya. Ini selalu penurunan atau slowing down, ini merah juga slowing down ya. Sama juga ya di previous cycle di 2021 juga ya. Setiap kali ada monthly candle merah itu Bitcoin tuh price action-nya itu selalu choppy ya. Ditambah lagi sekarang ya kita dapat yang namanya bearish divergence ya. Harga ini mengalami kenaikan tapi osilatornya ini yang mengalami penurunan ditambah ya crossing down. Meskipun ya indikator sekarang ngomong altcoin ada di area yang menarik, tapi ya kita harus juga tetap lihat price actionnya dari Bitcoin. Ya memang ada beberapa altcoin yang perform, kita ngomong dalam hitungan hari dengan naratif tertentu. Ya. Cuman balik lagi ya, altcoin itu alat spekulasi yang mana memiliki risiko yang tinggi. Jadi kalau teman-teman udah cuan dari altcoin, saya rasa nggak ada salahnya ya buat mulai ya merealisasikan keuntungan yang didapatkan. Karena ini juga ya sebenarnya secara price action ya Bitcoin itu weekly chart ya tertabrak trendline di sini ya. Kalau teman-teman lihat ini adalah price action yang dia breakdown ya dari area yang bullish. Dan memang the next potential support saya ngomong ya, secara objektif itu harusnya di angka 100.000 ya. Sekarang kalau kita ngomong fear and greed-nya itu udah fear, tapi belum extreme fear. Ya, sekarang fear and greed kita ngomong ada di angka 32. Ya. Ya harusnya ya. Di oren ya ini ya. Di oren ya harusnya nyerempet dikit di merah baru dia bounce ya. Itulah mengapa saya tuh suka beli kalau udah extreme fear. Saya nggak mau beli ya ketika dia masih fear doang. Karena menurut saya dari perspektif risk to reward ya, ajaran Buffett kita juga ngomong itu ada margin of safety. Misalkan ya kita ngomong sekarang nih ya, misalkan area 100.000 ini under value ya. Sekarang misalkan ini kan juga support ya, ini misalkan fair value ya. Saya masih suka ya beli di under value supaya apa? Nanti kalau dia ditarik ya lebih turun lagi ya ke support yang lebih bawah lagi. Misalkan di area supportnya tarif ya di area 75.000 ya. At least saya nggak drawdown lebih banyak ya. Ini kan mungkin kalau kita entry di 100.000 kita bisa drawdown 23% sebenarnya. Ya. Dan kalau kita ngomong volatilitas adalah harga yang harus dibayar ya teman-teman. Setuju. Kamu nggak bisa berinvestasi di aset. Kita mau ngomong Nasdaq bro. Nasdaq dari tahun 2000 itu mengalami drop, 2008 Pasti. mengalami drop. Tapi selama setahun dia cepat recovernya. S&P kan waktu tarif juga drop 22%. S&P tarif itu drop, 2008 drop, 2020 juga S&P mengalami koreksi hampir 40%. Yes. Jadi jawabannya aset itu ada siklusnya teman-teman. Mau itu properti, mau itu apa namanya kripto, mau properti Indonesia, properti global. Semua aset itu ada waktunya dan semuanya ada siklusnya. Nah, bagaimana caranya kita itu sebagai seorang investor tahu gitu, paham bahwa iya kripto itu beresiko, tapi tidak berinvestasi di kripto itu juga sebuah resiko bro. Setuju. Karena jumlah uang yang dicetak semakin banyak gitu. Ya. Kita lihat nggak ada sign of slowing down dari inflasi global juga. Dan kita bisa lihat di sini ya bro, secara adopsi kripto itu masih maju banget. Ada crypto mining company TeraWulf itu lagi raising $3 billion lewat Morgan Stanley untuk bikin data center. Yang disupport juga sama Google bro. Jadi adopsinya kripto ini nggak kemana-mana. Yes. Kalau harga ya balik lagi. Mau saham, mau itu kripto, mau itu properti, mau itu gold. Itu semua ada siklusnya. Yes. Nah kita mungkin bisa juga lihat berkaca kepada rally di gold bro. Mungkin kita coba lihat chartnya gold. Dan secara price action gold itu bagaimana? Gold itu adalah aset yang kita
bullish ya dari dari pertengahan ya. Waktu itu di show-show sebelumnya kita ngomong teman-teman 3.200 itu area yang oke untuk membeli gold. Dan kalau kita ngomong ya semenjak area itu gold itu udah naik ya lebih dari 17%. Karena waktu itu saya ngomong ke teman-teman, saya udah mulai trimming Bitcoin dan saya beli gold. Nah, waktu itu banyak yang ketawain gitu kan. Dalam artian kok yang dibeli gold, kok Bitcoinnya di trimming. Tapi sekarang kan kita lihat ya alasan saya melakukan itu. Satu ya, Bitcoin udah nggak di area yang optimal untuk dibeli dalam jangka panjang. Meskipun ya itu unpopular opinion ya. Banyak yang nggak suka juga. Tapi kalau kita lihat ya year to date, Bitcoin kan hanya 10% ya. Betul. Gold itu year to date berapa naiknya ya? Gold tuh year to date ya 25%. Ya gold outperform Bitcoin at this time. Dan waktu itu saya trimming ya ketika gold itu ada di 3.300 dan ya itu perform better daripada Bitcoin. Dan sampai kapan ya I think bisa ke 4.000. Ya, waktu itu juga banyak juga yang call bearish terhadap gold, tapi gini datanya ya kalau kita ngomong hampir semua ya central bank di dunia itu membeli gold ya. Ini kita ngomong aja ya riset dari Delphi Digital ya. Ada Ini di sini data ya ditunjukkan ya teman-teman. Ya by the way besok kita juga ada webinar ya bro ya. Jadi yang udah daftar di webinarnya jangan lupa udah daftar webinarnya terus nggak datang gitu kan. Jam 7 malam ya besok kita akan ada webinar outlooknya ya kita nggak bisa bocorin ya di sini webinarnya apa. Jadi ke teman-teman nanti datang aja di webinarnya. Buat yang udah mendaftar silakan datang. Buat yang belum mendaftar ya udah nggak bisa daftar gitu kan. Iya. Ya. Benar ya datanya ya. Karena gini, nah ini central bank ya gold buying stays elevated in 2025 ya. Kalau kita lihat ya bank sentral itu terus ya meningkatkan posisi mereka ya terhadap gold ya. Menghadapi ketidakpastian moneter global yang sangat tinggi ya gold itu memiliki peran yang sangat tinggi. Kita ngomong ya beberapa negara yang kayak keadaan ekonominya buruk itu selalu ya mereka hedge ya dengan mereka pegang gold dan itulah alasan utama ya. Kita pertama mirroring aktivitas dari central bank karena mereka itu yang cetak uang, yang bikin uang. Plus 2 ya kita lihat hedge fund besar ya waktu itu Ray Dalio juga di akhir tahun 2024 ya. Dia 12%. Statement. Ya, dia udah statement terakhir 2025 Ray Dalio itu bilang gold atau Bitcoin bahkan. Dia udah gak ngomong gold dong. Gold atau Bitcoin itu udah 15%. Jadi dulu kan dia pernah bikin struktur portofolio di mana itu 5%. Sekarang itu udah naik bro. Jadi gold sama Bitcoin menurut Dalio itu harus di 15%. Dan kemarin di interview terakhir dia ya sama David Rubenstein juga Dalio bilang bahwa sekarang itu kondisi equity lagi mahal menurut dia. Jadi saran dia untuk orang-orang yang masih awam, tapi di Amerika, di Indonesia nggak ada produknya. Itu untuk membeli bond pemerintah tapi yang inflation back. Jadi yang anti inflasi. TIPS, ya, tips atau dibilangnya tips. Jadi Dalio lagi careful kelihatannya. Ya dia lagi was-was akan ada mungkin krisis global. Karena kalau kita lihat bro, Magnificent Seven itu naiknya luar biasa ya. Jadi 7 saham yang paling besar di dunia itu naiknya luar biasa. Kalau kita lihat seperti Tesla, seperti kita lihat Microsoft, Apple, Nvidia, Google, Meta itu mengalami kenaikan yang jauh bro di atas teman-temannya semua. Jadi dari S&P 500 7 itu tuh jauh sekali returnnya mengalahkan ya 593 yang lain gitu.